Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pertemuan kedua di hari ini. Ya, mungkin kita akan sekarang memprogres, mentreatment apa yang Ibu rasakan saat ini hingga benar-benar pulih kembali supaya kehidupan Ibu lebih enjoy, lebih nyaman, dan lebih tenang seperti itu ya Bu ya. Gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan dulu di sesi kedua ini? Setelah kemarin Ya. Jadi pikiran agak tenang, terus sekarang jadi pengen pulang ke Awipari gitu. Pengen pulang ke Awipari. Berarti ada efek ya? Ada efek. Alhamdulillah ya. Ada efeknya. Kalau dulu kan nggak mau takut. Nggak mau takut. Ya. Oke. Jadi benar-benar terapi ini membantu Ibu ya, bisa membantu Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, ini kan belum selesai ya Bu ya. Saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama mungkin ada harapan untuk Ibu perubahan atau kemenangan di masa depan yang mau Ibu itu apa? Ingin menjadi yang lebih baik aja. Ingin menjadi yang lebih baik. Ya. Oke. Menjadi yang lebih baik itu dalam artian apa Bu? Menjadi orang yang lebih baik itu ya bersikap lebih apa ya? Bersikap lebih berhati-hati dalam mencari teman, ngobrol sama teman gitu. Jadi lebih memilih. Berarti kemarin mah udah jadi pelajaran Udah hidup jadi pelajaran bagi Ibu ya Bu ya. Dan harapannya tidak ingin terjadi lagi ya. Tidak ingin terjadi lagi. Oke. Kedua Bu, ada lagi nggak harapan di masa depan kan begitu ya? Iya. Nah, harapan di masa saat sekarang, seminggu ke depan, ada nggak Bu untuk menjadi lebih apa lagi? Kan tadi mah lebih panjang itu. Apa ya? Menjadi lebih sabar aja gitu. Lebih sabar. Lebih sabar. Dalam artian lebih sabarnya gimana Bu? Maksudnya itu ya walaupun dia masih bersikap seperti itu ya terima dulu aja gitu. Terima dulu aja. Nanti juga mungkin kelama-lamaan juga dia akan capek. Seperti itu. Oke. Itu sebenarnya udah banyak dipraktekkan juga dalam kehidupan saya sendiri. Ketika banyak orang-orang yang julid kepada saya, yang saya lakukan itu saya melakukan bertindak dia dengan secara tegas langsung sekali. Dan alhamdulillah sampai saat ini walaupun mereka sudah julid kepada saya, masih ada yang julid sedikit-sedikit, tapi lama-kelamaan capek. Yeah. Jadi di situ juga saya dapat pengalaman berharga. Nah, gitu ya Bu ya. Bu, di dalam kehidupan Ibu kan pasti ada prestasi ya. Prestasi di masa lalu yang Ibu masih ingat apa aja Bu? Apa ya? Bisa merawat ibu yang sakit sampai dia meninggal ya. Dia bisa dirawat sama saya. Oh begitu. Di mana Bu itu? Pas di sini. Di sini. Orang tua Ibu? Iya, sama saya. Kan dulunya di Jakarta, pas sakit nggak ada aba-aba sakit ya. Pas sakitnya ini nyampe di sini. Jadi alhamdulillah bisa ngerawat gitu. Bisa dirawat. Itu berapa? Di tahun berapa ya? Lupa lagi. 2017-an. 2017 sampai? Cuman 2 minggu sakitnya. Oh, 2 minggu sakit. Langsung. Iya. Alhamdulillah bisa merawat gitu. Berarti nggak lama ya? Nggak lama ya. Agak lama. Oke. Penyakitnya apa Bu waktu itu? Asam lambung. Asam lambung ya. Masya Allah. Itu prestasi berharga ya Bu, karena prestasi itu juga tidak hanya tentang akademik, non-akademik juga, prestasi itu sama juga. Selain itu ada lagi Bu, menjadi ibu yang hebat kah, menjadi istri yang hebat, bisa diceritakan Bu?
Ya, ingin menjadi istri yang apa ya, yang sabar. yang Soalnya sabar. saya sama si Mas itu jauh sabaran si Mas. Harapannya seperti itu, Iya, pengen seperti tapi itu. susah Oh iya, iya. Itu sabarnya dalam hal apa, Bu, suami Ibu? dalam segala hal. Dalam segala Iya. hal ya. Walaupun Ibu Istrinya begini, galak. suaminya tetap menerima Iya. apa adanya. Oke. Dalam merawat anak bagaimana, Ibu? Gitu aja, biasa aja. Biasa aja, alhamdulillah. Anaknya nggak macam-macam juga ya? Enggak. Oke, alhamdulillah baik berarti kalau gitu, Bu. Jadi tidak apa menyulitkan Iya. dan bisa lebih bersabar lagi ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, Bu, kalau misalkan Ibu sekarang ketemu dengan dia, apa harapan Ibu? Kalau misalkan Ya gimana ya? Bingung. kan tadi Ibu udah merasa lega, nyaman, Iya. dan berani untuk mau ke Awi Pari, ya. Kalau misalkan ketemu lagi di suasana dimanapun, situasi apapun, tindakan Ibu bagaimana? Nanya kabar dia. Nanya kabar dia. Pertama yang ditanya. Kalau dia nggak itu gimana? Nggak jawab itu cuek. Biarin aja lah. Biarin aja. Oke, berarti harapan Ibu mah tetap menjadi yang terbaik pada dia ya. Baik, Bu. Kalau masih benci ya pasti ada ya, Bu ya. Kebencian Iya, pasti ada. Oke. Suami Ibu teh kerjanya apa, Bu? Jualan bakso. Oh, jualan. Udah berapa lama, Bu, jualannya? Berapa tahun ya? Ada 9 tahunan. 9 tahunan. Drastis apa gimana tuh penjualannya saat ini? Alhamdulillah ngeri ya. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah kalau gitu mah. Step by step ya, Bu ya? Iya, Oke, bertahap. Keadaannya Ibu bagaimana sekarang? Agak udah membaik. Alhamdulillah agak membaik. Oke. Ya, kita lanjut lagi, Bu ya, ke teknik hipnoterapinya. Iya. Mudah-mudahan semua harapan Ibu bisa tercapai. Iya. Dan bisa mengembalikan situasi dengan baik. Nah, itu harapan Ibu ya, Bu ya? Iya. Oke. Seperti biasa, Bu, yang kemarin Ibu temukan titik yang ini, ya, yang dua. Yang pertama kita akan mengetuk titik itu dengan 2 tangan, ya, 4 jari. Ketuk lagi seperti ini dengan tidak mengucapkan kata-kata apapun. Tarik nafas dan kita lakukan sebanyak 5 kali. Silahkan, Bu. Bisa ikuti instruksi dari saya. Tarik nafas dalam, buang. Tarik nafas dalam, buang. Tarik nafas dalam, buang. Tarik nafas lagi dalam, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas, buang. Sudah, Bu. Setelah Ibu melakukan ini, intensitas emosional Ibu masih ingat kan, Bu, yang kemarin ya? Iya. Intensitas. Sekarang ada di angka berapa, Bu? 2. Angka 2. Oke. Kita lakukan tahap selanjutnya, Bu. Tahap Sorospot. Kemarin kan di sini ya. Pilih titiknya. Kalau Ibu mau yang kiri, berarti Ibu bisa menekan dengan tangan yang paling kanan. Ya. Dengan 2 jari bisa. Gini. Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nanti sambil ikuti instruksi dari saya, yaitu mengikuti kalimat afirmasi. Yang insya Allah akan membantu menormalkan intensitas Ibu. Seperti itu. Nah, di sini Ibu ya. Oke, nah berarti di bawah tulang ini. Temukan dulu, udah? Udah. Oke, kita lakukan. Silahkan ditekan, Bu. Ya. Searah jarum jam. Meskipun Meskipun saya merasa kecewa
tidak menerima saat saya melihat, mendengarkan, membayangkan, mengetahui, dan atau mengingat masalah itu dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku dia yang memunculkan semua perasaan tidak nyaman yang saya sebutkan tadi. Saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya, dan dengan kesadaran penuh saya putuskan dengan yakin, mantap, sekaranglah waktunya dan aman bagi saya untuk dengan tulus, ikhlas, lepaskan secara permanen semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan saat ini, beserta semua perasaan tidak nyaman apapun itu yang muncul pada kejadian paling awal pada kejadian lanjutan dan pada kejadian tersembunyi dan atau yang saya sudah lupa sekalipun yang menjadi penyebab atau akar masalah dari semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan sekarang. Saya lepaskan semuanya demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. Tarik nafas 3 kali. Saat menarik, niatkan untuk merasa lega dan nyaman. Tarik. Ketika menghembuskan, sisakan perasaan emosi tersebut sedikit. Buang, tarik lagi. Buang. Tarik lagi. Buang. Sudah. Oke. Berapa, Bu, intensitas yang Ibu alami sekarang? 1, Bang. 1. Udah lebih tenang. Oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya, Bu ya. Ketemukan titik yang barusan sambil ikuti instruksi dari saya. Ya. Meskipun saya merasa kecewa saat saya melihat, mendengar, membayangkan, mengetahui, dan atau mengingat masalah tersebut dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan tidak nyaman atau dengan fitnah tersebut yang memunculkan semua perasaan tidak nyaman yang saya sebutkan tadi. Saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya, dan dengan kesadaran penuh saya putuskan dengan yakin, mantap, sekaranglah waktunya dan aman bagi saya untuk dengan tulus, ikhlas, lepaskan secara permanen semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan saat ini. Sekedap teh. Isi parem tuh. Lanjut. Beserta semua perasaan tidak nyaman apapun itu yang muncul pada
kejadian paling awal pada kejadian lanjutan dan pada kejadian tersembunyi dan atau yang saya sudah lupa sekalipun yang menjadi penyebab atau akar masalah dari semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan sekarang. Saya lepaskan semuanya demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. Tarik nafas panjang, buang hidung. Tarik nafas panjang, buang hidung. Tarik nafas panjang, buang hidung. Oke. Bagaimana Pak, Bu sekarang intensitasnya? Kayak seperti tidak ada beban. Tidak ada beban, oke. Tidak ada beban sama sekali ya Bu? Tidak. Merasa lega? Merasa lega. Oke. Kita lanjut lagi ya Bu, supaya lebih tenang dan rileks. Siap, yang tadi lagi Bu, silakan. Meskipun saya merasa kecewa saat saya melihat, mendengar, membayangkan, mengetahui, dan atau mengingat masalah tersebut dan segala sesuatu yang berhubungan dengan fitnah yang memunculkan semua perasaan tidak nyaman yang saya sebutkan tadi. Saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya, dan dengan kesadaran penuh saya putuskan dengan yakin, mantap, sekaranglah waktunya dan aman bagi saya untuk dengan tulus ikhlas lepaskan secara permanen semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan saat ini, beserta semua perasaan tidak nyaman apapun itu yang muncul pada kejadian paling awal pada kejadian lanjutan dan pada kejadian tersembunyi dan atau yang saya sudah lupa sekalipun yang menjadi penyebab atau akar masalah dari semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan sekarang. Saya lepaskan semuanya demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, buang. Oke. Ada di angka berapa Bu sekarang intensitasnya? Paling nyaman itu angka berapa ya? 0. 1. Kalau misalkan masih ada kecewa sama dia, itu berarti belum habis emosinya. Tapi masih ada Bu masa kecewa itu? Ada sedikit. Ada. Berarti Ibu saat ini ada di posisi paling nyaman, namun belum bisa melepaskan emosi tersebut. Seperti itu ya Bu? Masih ingat. Oke, nanti kita proses lagi Bu. Baik. Sekarang kita akan mengetuk 12 titik akupresur tanpa melakukan kata-kata apapun yang seperti kemarin ya Bu.
Ibu lakukan itu dengan dalam hati, misalkan rasa kecewa, tidak nyaman. Sebutkan dalam hati saja. Iya. Nanti akan membantu, insya Allah akan membantu Ibu untuk lepas dari emosi negatif tersebut. Oke Bu, bisa ikuti instruksi saya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebelah sini Bu, 6, maaf, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tarik nafas, buang. Oke. Nah, kita sekarang lanjut ke tahap Nain Gamut prosedur, yang mana di sini Ibu posisinya berdiri seperti kemarin ya Bu. Di sini Ibu tinggal ngetuk saja. Ibu ketuk titik yang ini sambil ikuti instruksi dari saya. Paham ya Bu? Paham. Oke, silakan Bu. Sambil diketuk titik desquennya yang ini. Nah, yang sebelah sini Bu. Yang ini? Ya, mau yang kanan mau yang kiri? Ya, yang ini. Oke, nah ini nih, pas titik ini. Yang ini kan? Ya. Ya. Sambil ini Ibu kepalanya harus tegak. Ya, tidak bergerak sama sekali. Silahkan sekarang tutup mata Ibu dengan keras. Lalu buka mata Ibu secara melotot sambil ketuk Bu, jangan berhenti. Terus matanya melirik ke sudut kanan bawah sambil ketuk-ketuk. Terus Ibu matanya melirik ke sudut kiri bawah sambil ketuk lagi. Kepalanya tetap tegak Bu. Putar mata Ibu, terus ketuk Bu, searah jarum jam. Sambil ketuk-ketuk terus. Putar mata Ibu berlawanan arah jarum jam sambil terus memutar, sambil terus mengetuk tangannya Ibu. Mata Ibu memandang lurus ke depan. Dan sekarang waktunya Ibu bergumam seperti kemarin lagu Happy Birthday to You selama 3 detik. Silahkan Bu. Sekarang Ibu silahkan ucapkan dengan cepat dan keras angka 1 sampai 5. Silahkan. 1, 2. Terus Bu, sampai 5, 2, sampai angka 5. Terus. 3, 4, 5. Oke, sekarang mata Ibu memandang lurus dengan fokus ke depan. Saatnya sekarang bergumam lagi lagu Happy Birthday to You. Silahkan. Tarik nafas, buang. Silahkan duduk. Oke, gimana Bu perasaannya Bu? Lebih tenang aja. Lebih tenang. Oke. Ya. Kita lanjut lagi ke desquen. Seperti tadi ada 12 titik. Silahkan Bu. Sambil jangan lupa sebutkan rasa kecewa Ibu atau apapun itu yang mengganggu kehidupan Ibu dalam hati. 2 yang ini, ujung mata. 3 di bawah mata. 4 bawah hidung. 5 di bawah bibir. 6, 7, 8, 9, sebelah sini Bu. Nah, 10, 11, 12 ketuk sebelah sini. Oh, yang ini. Nah, ini nih. Nah, dengan 4 jari nggak apa-apa sok. Sekarang waktunya tarik nafas, relax, buang dengan kencang. Sudah selesai. Oke. Intensitas Ibu saat ini ada di angka berapa? 1. 1. Ya. Oke. Nah, Ibu dalam beberapa hari kemudian yang lalu ada kendala-kendala nggak dalam kehidupan Ibu atau masih diteror sama beliau? Oh, enggak.
Nggak ada. Enggak. Berarti itu terakhir meneror ibu tuh kapan, Bu? 3 bulan ke belakang. Oh, 3 bulan ke belakang. Nah, 3 bulan ke saya kan belum tahu tuh waktu itu ibu diteror sama dia. Berapa lama ibu diteror sama dia? 4 harian ada. 4 harian. 4 harian. Itu gimana, Bu? Ibu bisa tahu dia yang neror. Padahal kan teroran itu kan hal yang misalkan tidak tahu orang siapapun ya. Kecuali mungkin kita bisa membajak. Nah, Ibu mengetahui orang tersebut yang meneror kita itu dia itu dari mana, Bu? Enggak gini ya, jadi dari nomor dia gitu. Oh. Jadi langsung kan, jadi enggak pakai nomor yang lain, nomor dia. Oh, langsung real gitu. Dia nomor dia, enggak pakai nomor yang lain. Tapi udah tahu dari sebelumnya. Jadi bukan nomor baru ya? Bukan. Oke, itu nerornya gimana? Bukan yang saya tahu itu teroran itu melalui media sosial misalkan ya. Misalkan teroran itu yang saya ketahui tentang misalkan ada ancaman-ancaman yang orang lain tidak ketahui. Model orang-orang baru seperti itu. Nah, mungkin ini juga bisa termasuk teror. Nah, terornya itu seperti apa, Bu? Bisa diucapkan? Jadi begini ya, udah kenal lama kok ketawanya gini gitu. Padahal saya nggak ada apa-apa, benci apa-apa. Kok kamu ngomong gitu sama teman aku gitu. Padahal kan yang disampaikan aku tuh nggak sama gitu sama yang disampaikan temannya itu. Jadi ngomongnya itu terlalu apa ya, kasar. Oh, kasar. Sampai ngobrol hewan segala. Oke, selama 4 hari gitu. Selama 4 hari. Oh, berarti itu konflik ya, Bu? Konflik di media sosial, di WA Ibu. Di WA. Oke, saya paham dengan itu. Perasaan Ibu seperti apa waktu itu? Mukanya nangis sejadi-jadinya. Nangis sejadi-jadinya. Karena sakit ya, Bu ya? Iya. Mendengarkan melihat kalimat tersebut ya, Bu. Tapi ada ancaman nggak ke Ibunya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke, cuman ngomongnya itu terlalu nyakitin aja. Oke. Saya izin meluruskan ya. Ini mungkin bukan sebuah teror, tapi mungkin ini adalah ancaman juga kan nggak ada ya. Bisa jadi mungkin kekesalan dia seperti itu yang diungkapkan kepada ibu, yang mana tidak sesuai dengan fakta seperti itu. Nah, dia itu emang nggak ada alasan tiba-tiba memarahi ibu seperti itu, apa gimana? Ngobrolnya gini, kok nggak tahu ya, baru tahu katanya kamu bilang sama teman aku, katanya kamu nggak akur sama aku gitu. Kan sebenarnya saya nggak bilang gitu. Saya cuma gitu. Saya males pulang dulu, soalnya saya dulu masalah arisan itu ya pasti kocok, dianya nggak datang, nama yang keluar nama saya, otomatis kan saya ambil uangnya. Dia nggak terima, pas waktu itu katanya hujan, posisinya hujan, jadi dia nggak datang. Berarti di sisi lain di masalah ini nih? Sebenarnya sepele sih. Sepele. Iya. Mungkin ada orang lain nih, Bu, yang ada 3 pihak berarti ya ini? Apa 2 pihak? 2 pihak. Oh, 2 pihak. 2 pihak. Berarti kesalahpahaman. Iya, kesalahpahaman. Oke, kirain saya bukan ini berarti ya, bukan ada pihak ketiga yang mengadu dombakan, tidak ada? Ada itu kan. Oh, ada? Ada, yang nyampein itu temannya. Oh, seperti itu. Seperti itu. Oke, yang jadi kesel itu Ibu ke siapa? Ke orang yang ngadu dombanya? Ngadu dombain. Ibu tahu nggak orangnya? Tahu. Oke, Ibu bencinya tuh ke siapa sebenarnya sekarang? Saya lebih condong bencinya itu ke yang ngadu dombain itu. Oh, seperti itu. Lebih condongnya itu ke itu sekarang. Oke, saya paham. Ya, saya sudah tahu nih, berarti secara detail sudah tahu masalahnya. Saya pernah WA itu. dia. Teteh bilang gini-gini ya ke si teh ini. Enggak, dia nggak ngaku. Dia nggak ngaku. Seolah-olah nggak ada masalah, kalau ketemu aja biasa gitu. Oh, sekarang gimana? Suka ketemu nggak sama orang yang fitnah Ibu itu? Jarang ketemu. Orang mana, Bu, itu yang kalau boleh tahu? Orang Cilembang. Orang Cilembang, masih sekitaran sini berarti ya? Iya. Oke, saya paham. Oh, berarti masalah besarnya Ibu ini bukan dengan orang Awi Pari. Ternyata dengan orang yang memfitnah Ibu seperti itu. Ya, mudah-mudahan harapan saya dan harapan Ibu juga dengan orang Awi Pari, kesalahpahaman ini bisa diperbaiki dengan lurus. Dan mudah-mudahan harapan saya, Ibu datang untuk mengikuti sesi konseling ini, Ibu bisa lebih tenang lagi hidupnya, lebih enjoy lagi hidupnya, terus
bisa hilang dari rasa trauma, hilang dari rasa benci kepada orang yang telah memfitnah kita. Iya. Karena kan tidak ada untungnya juga kalau misalkan kita memelihara emosi tersebut. Adanya ujung-ujungnya mungkin akan mencelakakan kita. Iya. Yang mana mungkin naudzubillah min dzalik ini bisa terjadi kan nanti ada balas dendam. Takutnya itu. Nah, itu yang ditakutkan ya Bu. Makanya harus bisa keluar dari zona tersebut. Karena banyak orang, tidak sedikit orang-orang yang punya masalah di fitnah. Apalagi nih kebanyakan rata-rata hampir di laki-laki apabila sudah difitnah. Setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan orang yang memfitnah tersebut sudah wafat di tangannya sendirinya. Mungkin bisa seperti itu. Itu banyak kejadian. Dari hal sepele. Karena apa? Karena dia masih memendam emosi tersebut. Belum bisa ikhlas menerima. Belum bisa terbuka pikirannya. Kalau misalkan pikirannya sudah terbuka, ikhlas menerima hal tersebut, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Iya. Karena itu juga merugikan untuk masa depan panjang. Bagi orang yang difitnah, terus dendam 5 tahun ke depan, membunuh orang yang fitnah misalkan, itu kan jadi bencana besar juga bagi dia. Bisa dipenjara seumur hidup, banyak meninggalkan keluarga. Itu dampak negatifnya yang lebih besar pada dia daripada yang menfitnahnya. Mungkin kita harus bisa menerima, ya udahlah, fitnah orang lain biar yang orang lain fitnah saya, biar Allah yang balas. Karena balasan Allah itu lebih kejam daripada balasan manusia. Nah, orang yang balas dendam mungkin itu 2 kali lipat bisa jadi dosanya. Naudzubillah min dzalik seperti itu ya Bu. Makanya Ibu sangat bersyukur, sangat beruntung bisa datang ke sini, dan saya bisa datang ke sini diundang sama Ibu sendiri untuk mengikuti sesi konseling. Berarti ini Ibu ada kesadaran bahwasanya Ibu itu harus menjadi orang yang lebih baik. Karena datangnya seorang klien dan saya sebagai konselor, ini adalah solusi yang terbaik bagi seorang klien untuk memecahkan semua masalah, untuk mendapatkan semua solusi. Seperti itu, Ibu. Paham ya Bu ya? Paham. Oke. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ada. Cuman dia itu sekarang ya yang mengadu dombakan saya itu, kalau pasang status itu selalu terbalik. Harusnya saya yang pasang itu, dia yang pasang. Udah berapa ya? Ada 2 hari. Oke. 2 hari. Kok kebalik ya? Tapi saya nggak pernah komen di Facebook kan. Soalnya status saya privasi ke dia. Kadang saya lihat status dia, oh kok kebalik ya bikin status. Statusnya itu tentang apa Bu? Dia bikin status? Gini ya, apa ya, intinya itu jangan terus nyakitin hati orang karena umur kita nggak tahu sampai besok apa lusa katanya. Gitu. Seperti itu. Seperti itu. Tapi yakin Ibu, orang yang mengadu dombakan Ibu itu dia? Iya, yakin sekali. Karena kenapa Bu bisa yakin? Karena dia, kalau orang yang Awipari mah nggak itu, nggak ada yang itu, cuma dia aja. Nah Ibu itu tahu dia yang fitnah Ibu dari mana Bu? Sumber informasinya? Kan langsung dari yang orang itu, yang yang dari Awipari. Yang dari Awipari. Langsung bilang ke Ibu sama si A, kamu bilang gini-gini katanya. Seperti itu. Iya. Dan Ibu juga tidak ragu lagi seperti itu? Tidak ragu. Dia nggak menyebut namanya, tapi kok saya ngobrol malamnya, pagi-paginya ada WA itu. Dia nggak ngaku siapa yang ngasih tahu, nggak bilang. Cuman saya yakin orangnya itu. Saudara saya aja sampai nelpon. Ini kamu ngobrol sama siapa kok ada omongan kayak gini? Seperti saya itu. kasih tahu ngomong ke ini, ya berarti disampaikan lagi. Oke. Dari selain Ibu berarti Ibu sudah mengetahui watak dia ya seperti. Jadi tidak jauh lagi. Tidak jauh lagi. Oke. Nanti mungkin buat pelajaran Ibu juga nih. Nanti bila ada kesalahan dari saya, tolong koreksi ya Bu. Mungkin nanti Ibu bisa mengidentifikasi lagi masalah tersebut seperti itu. Tapi kalau Ibu misalkan udah yakin, ya sudah. Mungkin itu yang terbaik. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan. Tapi kalau ketemu juga biasa aja. Biasa aja. Saya gimana kabarnya udah gitu aja. Tapi beda dengan sebelum ada kejadian ini aja gitu. Nanyanya seperti itu. Kalau ketemu, saya selalu nanya duluan. Dia sekarang gimana Bu? Gak nanya gitu gimana? Apa gimana ya? Saling berkabar di jalan ketika bertemu? Ketika bertemu, cuman gitu aja cuman. Soalnya saya nggak mau berhenti setelah ada masalah ini kan. Jadi lebih berhati-hati lagi.
Oke. Takutnya dia mancing lagi, jadi kan ngobrol lagi takutnya gitu. Oh, jadi ibu lebih baik menghindar seperti itu. Seperti itu. Oke. Kadang dia mampir dulu, enggak agak itu lagi sibuk. Iya, lebih baik menghindar ya Bu daripada Iya. kita mengulang hal tersebut lagi. Iya. Baik Bu, mungkin sesi konseling ini dicukupkan sekian. Iya. Kita nanti akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Iya. Mudah-mudahan kita mendapatkan solusinya dan Iya. bisa segera menetralkan emosi Ibu ya, seperti Iya. itu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.